Bisakah kamu melihatnya? Satu titik merah mungil dengan bintik-bintik hitam, berjalan pelan di atas daun yang berembun. Dulu sangat mudah menemukannya. Di taman, di ladang, di balik bunga liar. Tapi sekarang nyaris tak terlihat. Kemana perginya si cantik berbaju merah ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada Ladybug? Ladybug, atau dalam bahasa kita, kepik kumbang koksi. Nama yang mungil untuk serangga sekecil ini. Tapi jangan tertipu. Di balik tubuh kecilnya, tersembunyi dunia yang luar biasa. Bentuknya setengah bola, warnanya mencolok merah menyala, oranye terang, dengan bintik-bintik hitam yang terlihat seperti lukisan alam. Saat kamu melihatnya, rasanya seperti menatap karya seni yang hidup. Tapi ini bukan sekadar serangga lucu yang cocok dijadikan karakter animasi. Ladybug adalah bagian penting dari ekosistem bumi. Mereka bukan cuma indah, tapi juga sangat bermanfaat. Tahukah kamu, satu ekor ladybug bisa memakan lebih dari 5.000 kutu daun sepanjang hidupnya? Bagi kita mungkin itu angka. Tapi bagi petani itu artinya harapan. Ladybug adalah predator alami bagi hama pertanian seperti kutu daun, tungau, dan serangga kecil lainnya. Tanpa mereka, ladang akan jadi sasaran empuk serangan demi serangan hama yang bisa menghancurkan panen. Mereka adalah pasukan mungil tanpa seragam, tanpa komando, tapi berjasa menjaga tanaman kita tetap hidup. Saat malam datang dan ladang tertidur, Ladybug tetap berburu. Pertanian berkelanjutan tidak selalu butuh teknologi canggih. Kadang cukup dengan mempercayai alam. Dan Ladybug adalah bukti dari keseimbangan itu. Semakin banyak ladybug, semakin sedikit pestisida. Dan itu artinya, bumi lebih sehat, tanaman lebih bersih, dan hasil panen lebih aman dikonsumsi. Mereka bukan cuma penyelamat hijau di ladang. Mereka adalah penjaga tak terlihat yang menopang ketahanan pangan dunia. Bayangkan, satu serangga kecil bisa jadi jawaban dari pertanyaan besar tentang masa depan pertanian kita. Tapi sekarang, ladybug tak semudah dulu ditemukan. Ada waktu, satu helai daun bisa dihuni beberapa sekaligus. Kini, satu taman bisa terasa sunyi tanpa mereka. Kemana mereka pergi? Jawabannya kompleks. Tapi satu hal pasti, kita ikut bertanggung jawab. Penggunaan pestisida kimia yang berlebihan membunuh bukan hanya hama, tapi juga sahabat alami seperti ladybug. Zat sintetis itu tak bisa memilih siapa musuh, siapa pelindung. Perubahan iklim memperparah segalanya. Musim yang tak menentu mengganggu siklus hidup ladybug. Habitat mereka padang rumput, semak liar, kebun alami perlahan menghilang, digantikan oleh beton dan bangunan. Dan lebih parahnya, spesies asing seperti Harmonia axyridis diperkenalkan tanpa kajian matang. Mereka agresif, dominan, dan memangsa ladybug lokal. Dalam dunia kecil itu, sedang terjadi perang senyap yang menentukan siapa yang bertahan dan siapa yang terhapus.
Warna merah menyala yang kita lihat di tubuh ladybug bukan sekedar estetika alam. Itu adalah peringatan keras bagi para pemangsa. Dalam dunia serangga, warna terang adalah tanda bahaya kode universal yang berarti, aku tak enak. Jangan makan aku. Mereka mengeluarkan cairan berbau menyengat dari kakinya untuk melindungi diri. Dan saat benar-benar terancam, ladybug punya jurus terakhir berpura-pura mati, menjatuhkan diri dan diam di tanah. Sebuah akting sederhana yang seringkali menyelamatkan hidupnya. Ladybug bukan cuma satu jenis. Di dunia ini, ada lebih dari 5.000 spesies dengan corak, warna, dan pola yang berbeda-beda. Merah, oranye, kuning, bahkan hitam dengan bintik putih. Setiap satu sama lain, seperti sidik jari alam. Tak ada yang benar-benar sama. Dan entah sejak kapan, ladybug bukan hanya dianggap serangga, tapi simbol keberuntungan. Di Eropa, Asia, hingga Amerika, ladybug yang hinggap di tubuhmu dipercaya membawa harapan. Sebuah kepercayaan lama yang tumbuh dari rasa kagum dan hormat pada alam. Jadi, apakah kita hanya akan diam melihat ladybug hilang perlahan? Tentu tidak. Kita bisa mulai dari hal kecil. Dari rumah kita sendiri. Tanam bunga seperti marigold, dill, adas, atau tanaman berbunga lain yang disukai ladybug. Kurangi penggunaan pestisida. Gunakan cara alami untuk mengendalikan hama. Buat sudut kecil yang ramah serangga di halaman rumah. Tumpukan ranting, bunga liar, pot-pot kecil yang dibiarkan alami. Tempat berlindung bisa jadi hidup baru. Dan yang paling penting, ajarkan pada anak-anak kita bahwa ladybug bukan cuma serangga kecil. Ia adalah guru, penjaga, pelindung, dan bagian dari rantai kehidupan yang tak tergantikan. Ladybug tidak pernah bersuara, tapi keheningannya adalah panggilan paling jujur. Ketika mereka tak lagi terlihat, itu artinya ada sesuatu yang salah dalam dunia kita. Dan kadang, kita tak butuh peringatan keras untuk menyadari itu. Cukup perhatikan, yang hilang, yang tak lagi datang, yang sunyi di tempat yang dulu ramai. Ladybug mengajarkan kita tentang keberanian dalam keheningan, tentang kekuatan dari yang kecil, tentang peran yang bisa kita mainkan, bahkan dari balik halaman rumah. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap jadi bagian dari perubahan kecil? Untuk makhluk kecil yang telah memberi begitu banyak manfaat? Mereka mungkin kecil, tapi dunia akan jauh lebih sunyi tanpanya.